A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat At-Takwir yang terakhir kemarin sampai ke ini kan baru awal ya, sampai kepada makna global dari surat At-Takwir. Ya, makna global atau garis besar dari surat At-Takwir ada 4 ya kemarin. Nah, kita lanjutkan ke bab atau pembahasan berikutnya ya, menurut kitab ini At-Tafsirul Munir ini ada keutamaan, tapi juga tidak keutamaannya bukan keutamaan dalam arti kalau membacanya gitu ya bagaimana mendapatkan pahala seperti apa, ini bukan yang demikian. Ini ada hadis riwayat Imam Ahmad nih. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi dan Al-Hakim. Ya, an Ibni Umar radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sarrahu an yanzuru ila yaumil qiyamah ka annahu ra'yu ain falyaqra idza syamsu kuwirat wa iza sama'un fatarat wa iza sama'un syaqqat. Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhoi keduanya, hanya Ibnu dan Umarnya, Ibnu Umar dan bapaknya, semoga Allah meridhoi keduanya. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sarrahu an yanzuru ila yaumil qiyamah ka'annahu ya ra'yu ain, bahasanya seperti ini ya. Barang siapa yang sangat ingin itu ya, barang siapa yang sangat ingin melihat kejadian kiamat, tidak kurang lebihnya, barang siapa sangat ingin melihat kejadian kiamat ka'annahu ra'yu ain, nah ini ya seolah-olah melihat dengan mata kepala sendiri. Di dalam bahasa Indonesia ungkapannya demikian ya, melihat dengan mata kepala sendiri, artinya menyaksikan secara langsung. Nah, barang siapa sangat ingin melihat kejadian kiamat seolah-olah melihat dengan mata kepala sendiri, fal yakro, maka bacalah iza syamsu kuwirat. Nah, 1 surat At-Takwir, kemudian wa iza sama'un fatarat surat Al-Infitor, wa iza sama'un syaqqat surat Al-Insyiqaq. Ini 3 surat nih yang disebut oleh Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Ahmad, At-Tirmizi, Al-Hakim. Barang siapa sangat ingin melihat kejadian kiamat seolah-olah melihat dengan mata kepala sendiri, maka bacalah 3 surat ini, 1 At-Takwir, 2 Al-Infitor, 3 Al-Insyiqaq. Nah, oleh penulis kitab At-Tafsirul Munir, hadis ini disimpan atau diletakkan dalam subbab atau tentang keutamaan surat ini, surat At-Takwir. Ya, keutamaannya ini ya yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Nah, karena 3 surat ini ya berangkai kan, surat ini berangkainya ada surat apa sebelum At-Takwir itu adalah
Sebelum, sesudahnya itu al-infitor. Kemudian setelah al-infitor al-mutaffifin. Kemudian al-insyikoknya itu kalau nggak salah berangkainya, rangkaian ininya, rangkaian letak gitunya, letak suratnya, ya betul. 4 surat ini kan, di surat al-mutaffifin dulu sudah disebut-sebut. Ini berangkai, ini 4 surat: at-takwir, al-infitor, al-mutaffifin, kemudian al-insyikok. Nah ini tentang banyak, artinya banyaknya isinya gitu ya, banyak mengisahkan, banyak menyebut atau menerangkan tentang hari kiamat. Nah di dalam hadis tadi riwayat Ahmad, At-Tirmidzi dan Al-Hakim, Rasulullah SAW menyebutkan barang siapa sangat ingin melihat kejadian kiamat seolah-olah melihat langsung dengan mata kepala sendiri, maka bacalah 3 surat: At-Takwir, Al-Infitor, dan Al-Insyikok. Nah, hanya satunya oleh penulis kitab At-Tafsirul Munir ini di hadis yang dicantumkan sebagai penulisnya menyebutkan ini keutamaan surat At-Takwir. Ya juga 3 surat yang disebut lah pokoknya. Nah, mulai sekarang nih masuk ke dalam pembahasan ayat-ayatnya. Ya di mana ayat-ayat pembagian ya. Ini pada waktu yang kemarin ini sudah disebutkan ya di dalam makna global atau makna secara garis besar itu ya. Surat Al-Insyikok ini terbagi menjadi 2 sih intinya ya, 1 sampai 14, kemudian ayat 15 sampai 25. Nah kemudian nih berapa nih hari nyebutkan besok berapa ayat nih seluruhnya nih Al-Insyikok. Mana atuh ya ayat teh? Dibagi 1 sampai 14, 15 sampai 25, kemudian yang terakhir 26 sampai 29. Ya seluruhnya ya ada 29 ayat terbagi menjadi 3. Nah, bagian pertama nih dari ayat 1 sampai 14. Dari ayat 1 sampai 13, nah ini menerangkan seperti di banyak suratnya, yaitu menerangkan tentang proses terjadinya tentang proses penghancuran dan pemusnahan alam raya, dunia, langit, bumi, dan seluruh isinya. Yang dilenyapkan, dihancurkan, dihilangkan, sehingga Allah kembali sendirian. Itulah intinya nih ya, yang disebut dengan kiamat. Nah di surat ini ada 13 kejadian yang disebut, di mana ini juga dijadikan semacam sumpah, semacam syarat yang pasti terjadi untuk sampai kepada satu hal sebetulnya yang ingin Allah sampaikan, yaitu di ayat ke-14. Tapi jikanya ini sangat banyak, jika begini, jika begitu, ada 13, makanya hanya ada di 1 ayat, yaitu surat ke-14.
Jadi sebetulnya ini yang ingin Allah sampaikan, yang ingin Allah tekankan selain gitu ya. Nah inilah Al-Quran gitu ya. Selain sekaligus sekalian itu menerangkan proses terjadinya hari kiamat, itu kemudian itu juga dijadikan semacam sumpah, artinya menekan syarat yang pasti terjadi, di mana kalau ada syarat ada jawabnya. Nah, di mana jawabnya ini yang ingin Allah tekankan kepada manusia, yaitu alimat nafsum ma uhdirat. Manusia pasti nafsun itu individu, setiap orang itulah, setiap diri. Setiap manusia pasti mengetahui apa yang dihadirkan, apa yang didatangkan. Nah, yang dimaksud di sini adalah nantinya catatan amalnya. Nah, manusia akan mengetahui berdasarkan catatan amalnya. Ini sebetulnya yang ingin disampaikan oleh Allah di dalam yang menjadi jawab syaratnya ya, menjadi jawab syaratnya. Nah, sementara yang dijadikan syaratnya di surat ini paling banyak ini, yaitu ada 13-nya. Nah, saya kira ini nanti tidak akan terlalu karena ini sering diulang-ulangkan ya. Yang pertama, idza syamsu kuwirat. Nah, kemarin kan penama surat ini dinamai at-takwir, itu diambil dari kata ini kuwiro. Masdarnya itu takwir, kawaro yukawiru takwir. Apabila matahari digulung. Secara terjemah harfiahnya artinya kuwirat itu digulung. Apabila matahari digulung. 2, wa izan nujumun kadarot. Apabila bintang-bintang berguguran. Ya, bintang-bintang ini terjemah harfiahnya bergugurannya, apabila bintang-bintang berguguran. 3, wa izal jibalu suyirat. Apabila gunung itu dihapus, gunung dihilangkan. 4, wa izal isyaru utilat. Apabila unta itu dibiarkan. Ini terjemah harfiahnya begini, ini ciri kiamatnya, unta dibiarkan. Apa maksudnya? Ciri kiamatnya unta dibiarkan. Yang kelima demikiannya terjemah harfiahnya nih, wa izal isyaru utilat. Yang ayat ke-6, wa izal wuhusyu husirat. Apabila binatang buas dikumpulkan. Wa izal biharu sujjirat. Apabila air laut mendidih. Ya, apabila air laut mendidih, itunya bergolak, mendidih. Kemudian ayat ke-7, wa izan nufusu zuwijat. Apabila setiap diri itu dipertemukan. Wa izal wa izal mau ayat nanti, wa izal mau'udatu su'ilat. Iya benar. Wa izal mau'udatu su'ilat. Apabila anak yang dikubur hidup-hidup itu ditanya. Bi ayyi zanbin kutilat. Dengan alasan apa dia dibunuh. Wa izas suhufun nusyirat. Apabila catatan amal, kitab amal itu dibagikan, disebarkan. Wa izas sama'u kusitot. Apabila langit itu dicabut.
Wa izal jahimu su'irat, apabila jahim neraka jahanam itu sudah dinyalakan. Wa izal jannatu uzlifat, apabila surga telah didekatkan. Oh, ini paling banyak nih ya di surat ini ya, surat-surat yang pendek sampai kepada yang terakhir barusan, apabila surga itu didekatkan. Nah, ini yang ingin ditekankan, yang ingin disampaikan oleh Allah adalah alimat nafsum ma uhdirat. Ya, kalau bentuknya ini bentuknya syarat dan jawabnya. Nah, itu jikanya itu yang ada 13, apabila, jika, kalau gitulah bahasa kitanya ya. Jika begini-begini maka, nah, itu yang disebut dengan sebutan, kalau bahasa Arabnya ini jumlahnya jumlah syartiyah. Ya, apabila atau jika kemudian ada jawabnya maka. Nah, jika yang disebutnya ada 13, makanya hanya 1. Nah, di mana jika atau apabila atau syarat yang disebutkan di sini, nah, ini mulai dari rangkaian kejadian hari atau waktu terjadinya penghancuran alam raya hingga berganti dengan alam akhirat. Dan yang terakhir di ayat 12-13 yaitu apabila neraka sudah dinyalakan, wa idzal jannatu uzlifat, apabila surga sudah didekatkan, artinya ini sudah di sana, nanti sudah di akhirat. Mulai dari ini masih di alam dunia nih, iza syamsu kuwirat, apabila matahari digulung. Ini kan masih sekarang, berarti artinya masih matahari yang ini. Wa iza nujumun kadarat, apabila bintang-bintang berguguran. Nah, bintang-bintang itu ya bahasa ininya berguguran. Artinya bintang-bintang teh pasuliwer, bahasa Sunda nama. Ya, bintang-bintang apa nama pasuliwer. Bintang-bintang itu semuanya bergerak tidak teratur, tidak jelas arah gitu, sehingga kemudian bintang-bintang itu satu sama lain saling beradu, saling berbenturan, dan ya hancur lebur. Kemudian apabila gunung dihapus, yaitu dengan cara dicabut gitunya dari bumi, dicabut, diterbangkan, itu juga akan berbenturan, saling berbenturan, hancur juga sama. Kemudian apabila unta dibiarkan, nah ini maksudnya bukan unta, ini bukan menerangkan unta. Apabila unta dibiarkan, artinya mana ada manusia yang masih memperhatikan harta kekayaannya. Ketika terjadi kiamat gitu, manusia malah berpikir, wah itu hayam can diampihkeun, wah kiamat dar pikiran hayam can diampihkeun, maneh trek cilaka lain pikiran hayam can diparaban. Apabila unta dibiarkan, artinya ya mana terpikirnya manusia masih berpikir tentang harta kekayaan. Rumahnya saja rata dengan tanah, gunungnya saja tadi dicabut kemudian semua gunungan gitu kan dicabut lalu berbenturan hingga hancur luluh, seperti kalau di surat itu kan Al-Qari'ah itu jibalu kal ihnil manfus, di gunung itu dicabut lalu berbenturan. Kal ihnil manfus itu seperti bulu yang diterbangkan, diawur-awur, seperti bulu yang diterbangkan seperti itu. Masa manusianya masih berpikir soal harta kekayaan, rumahnya saja sudah rata dengan tanah. Ya tertimpa, jadi kan gunung itu kan setelah dihambur-hamburkan seperti itu kan akan turun lagi ke bumi.
kemudian air lautnya mendidih, ketika bumi diguncang seguncang-guncangnya itu kan air laut itu kan tumpah ke daratan dalam keadaan mendidih. Nah manusia aja masih berpikir itu unta bagaimana? Wah nggak akan ada loh. Bukan ada manusia yang masih berpikir. Nah ini ya karena gelap pikirannya, karena paniknya, ya karena kejadian kiamat itu kejadian yang banyak sebutannya, yang menggelapkan mata, panik, yang menggetarkan hati, yang menakutkan, mengerikan. Ini diantara ungkapannya seperti ini bahasanya di dalam Al-Qur'annya. Wa idzal isyaru utilat, apabila unta itu sudah dibiarkan. Kan bukan masalah unta kan ininya. Ayat ini bukan unta, tapi semua pikiran manusia itu sudah gelap, tidak lagi memikirkan kekayaan. Wa idzal wuhusu husyirat, apabila binatang buas berkumpul, ya iyalah semuanya juga akan berlarian gitulah sebutnya. Berlarian itu kemana, semuanya tidak jelas arah sebetulnya, seperti bintang. Kalau bintang sekarang ini kan termasuk buminya, bumi, bulan, matahari, bintang, semuanya bergerak masih dalam bergerak dalam lintasan, itu ya, bergerak di dalam lintasan yang Allah tetapkan, dan semuanya teratur dan rapi. Ya semuanya teratur gitu dan rapinya, sehingga diantaranya manusia itu kan dulu menjadikan bintang-bintang itu sebagai kompas, sebagai penunjuk arah. Kalau di negara Jazirah Arabnya yang berjalan di gurun, nah kalau benar-benar berada di tengah gurun, ketika melihat ke sekelilingnya itu kan nggak ada ciri, nggak ada tanda apa-apa, seperti di tengah laut. Ya kalau masih terlihat daratan, masih jelas kalau kita ini mengarah kemana. Menjauhi daratan, mendekati daratan. Nah, kalau sudah di tengah samudra, tidak ada yang terlihat kecuali air. Seolah-olah langit itu bertemu dengan bumi, gunung itu bersentuhan dengan laut itu bersentuhan dengan langit. Nah, kalau sudah seperti itu tanpa kompas, ya mau berjalan kemana? Kalau tanpa penunjuk arah, maksudnya mendekati daratan, bisa jadi malah sebaliknya, malah terus semakin menjauh. Nah diantaranya bintang itu dijadikan kompas penunjuk arah. Nah dan setiap bulannya itu berbeda-beda. Dulunya di surat At-Thariqnya tentang bintang itu sudah nih ya. Yang kemudian oleh ahli nujum, ahli perbintangan, entah ahli apanya ini ya. Kalau setiap bulan posisi bintang itu berbeda-beda sehingga membentuk sesuatu yang menurut manusia gitu ya, menurut manusia membentuk seperti yaitulah yang kemudian disebut seperti membentuk sebuah timbangan. Kemudian orang-orang menyebutnya libra. Nanti dari tanggal sekian sampai ke tanggal sekian gitunya, orang melihatnya dari bumi gitu, itu seperti membentuk seekor singa. Disebutlah dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, kan ada tanggalnya kan itunya. Disebutlah Leo. Yang kemudian hal tersebut, kalau ada seseorang yang lahir dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, itu nanti disebutnya bintangnya Leo. Nah, setiap minggu nanti akan ada ramalannya. di dia keuangan didinya dengan apes deui eta nu ngaramal saha deh ngababuk itu.
unggal eta nu bintang eta mah gitu bagian keuangan anak eta penjelasan teh apes ini teh apes deui ingkar hung maca. Nah memang itu memang setiap dari itu sudah yang seperti itu memang sudah ribuan tahun. Dari tanggal sekian sampai tanggal sekian ya, oleh manusia itu ditetapkan itu membentuk seperti yang bentuk manusia yang manusia tahu. Ada 12 kan yang demikian, ada apa namanya Pisces. Ada apa namanya Cancer. Oh ini gitulah Leo, Libra, Leo, darah naon teu apal bari lagi. Ngan dapat nu apal teh we hiji unggal tanggal sekian sampai bintang sorangan sampai dari tanggal bintang sorangan eta tanggal sekian sampai sekian. Tinggal itu bagian keuangan we bonggol apes deui. Keuangan kasihan deh lo cek eta teh. Aduh, rek iraha boga duitna tuh. Cek ramalan gitu apes wae. Tak ngeseng dibaca gitu mah lah. Nah ini bintang itu apabila bintang itu tadi tahun kedua apabila bintang berguguran. Nah ini binatang buasnya berkumpul, laut mendidih, kemudian setiap diri dipertemukan, setiap anak yang dibunuh mereka ditanya alasan apa. Kemudian kitab amal disebarnya diberikan kepada pemiliknya masing-masing. Nah langitnya dicabut, langitnya dimusnahkan. Kemudian nah ini sudah di nerakanya yang ini dua yang disebutnya di sini. Nggak mungkin di dalam Al-Quran itu menerangkan seluruhnya tentang akhirat. Penjelasannya itu di dalam hadis. Di surat ini yang disebut setelah di akhiratnya hanya dua, yaitu neraka sudah dinyalakan, kemudian surga sudah didekatkan. Dan ini sudah di akhirat yang ini. Nah, adapun yang dijadikan jawab syaratnya, nah ini sebetulnya yang ingin ditekankan oleh Allah. Kalau yang tadi dari ayat 1 sampai 13. Anggapnya ini bukan yang demikian. Anggaplah sambil lalu itu sambil menuju kepada hal pokok yang ingin Allah sampaikan. Allah menerangkan dari ayat 1 sampai ke 13. Hal pokoknya adalah ini. Yang ingin Allah tekankan, yang ingin Allah sampaikan adalah alimat nafsum ma uhdirat. Yang ininya manusia itu nanti akan tahu, intinya akan mengetahui setiap amal yang sudah dilakukannya itu tercatat. Dan catatan amalnya itu akan diberikan kepada pemiliknya masing-masing. Ya, tidak ada yang terlewatkan, itulah intinya. Itu sering kan di dalam Al-Qur'annya di beberapa ayat menerangkan demikian. Nah sekarang beberapa poinnya saja nih ya, yang penting karena ada yang ada beberapa yang sudah sering disebut-sebut, sering diulang. Nah dari ayat 1 sampai ayat 3 ya ini saya kira sudah tidak perlu dijelaskan lagi nih ya. Matahari itu kalau di sini disebutnya digulung. Intinya kan semuanya dihancurkan, bukan hilang. Nah artinya bukan karena alam gitunya, alam sebutannya. Karena alam atau kehidupan sekarang ini disebutnya alam dunia atau kehidupan dunia, dan kehidupan atau alam dunia ini akan diganti itu kan nantinya dengan alam akhirat. Nah itu yang banyak disebut di dalam Quran, dunia akhirat itu banyak ayat yang menyebutkan demikian. Bahkan itu kan di doanya kan di antara ada doa yang menyebut-nyebut dua tersebut, yaitu Rabbana atina fi dunya, artinya untuk sekarang, untuk kehidupan sekarang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati, itu dua disebut dunia akhirat.
Nah, dua alam gitunya, dua alam yang berbeda, dua tempat hidup manusia yang berbeda. Nah, di mana katakanlah yang pertama dialami dan dijalani oleh manusia itu adalah kehidupan dunia, alam dunia. Dan nanti akan berganti, akan masuk atau manusia itu akan menjalani tahapan hidup akhirat. Ya pergantian pergantian dari kehidupan dunia ke kehidupan akhirat. Nah, pergantiannya itu dengan cara seperti ini. Alam dunianya, kehidupan dunia, alam dunianya bukan dihilangkan. Nah, ini kalau saya katakan bukan simsalabim langsung hilang, lenyap gitu ya, bukan. Tapi dengan proses seperti ini. Mataharinya digulung, mataharinya dipadamkan, bintang-bintangnya tadinya berseliweran tanpa arah yang jelas, sehingga semuanya saling berbenturan, saling beradu sampai hancur, karena memang maksudnya pun ini proses penghancuran alam raya, proses penghancuran kehidupan dunia untuk menuju masuk ke dalam kehidupan akhirat. Ini proses hilang atau proses bergantinya dari kehidupan dunia ke kehidupan akhirat itu seperti ini. Allah menerangkan alam dunia, alam rayanya ini dihancurkan dan dihilangkan dengan cara bukan dilenyapkan dalam, kalau bagi Allah pada gampang itu. Tinggal simsalabim, tinggal abrakadabra. Kalau Allah menginginkan katakanlah hilang, pasti akan hilang dalam sekejap. Tapi kan tidak demikian ya, makanya Allah menerangkan ini prosesnya. Di mana di buminya sendiri yang menjadi tempat hidup, yang menjadi tempat tinggal manusia kan mengalami hal tersebut. Yaitu yang tadinya, yang kalau di ayat ini yang disebutnya yang terjadi di buminya adalah ini, yaitu unta dibiarkan. Nah, mulai dari ini gunung akan dihapus, gunung dicabut, gunung dihilangkan, unta dibiarkan, dalam arti manusianya mengalami kepanikan yang luar biasa. Hilanglah sama sekali pikiran manusia itu tentang apapun, kecuali hanya berpikir nasib dirinya, hanya berpikir bagaimana nasib dirinya. Tapi boro-boro kepikiran onta, boro-boro kepikiran hayam, boro-boro itu domba di kandang kumaha, pikiran moal. Ya ini kan di bumi pun waktu kiamat itu ya inilah kejadian diantaranya, gunung dicabut, kemudian buminya berguncang, lautnya mendidih, bergolak, lalu tumpah ke daratan, dan semuanya itu adalahnya prosesnya karena Allah tidak menghilangkan alam raya kehidupan dunia ini dengan sekaligus, tapi dengan berproses demikian. Dihancurkan sampai benar-benar hancur lebur, barulah oleh Allah dihilangkan. Nah, setelah kehidupan alam raya, kehidupan dunia ini hilang, lenyap, nah barulah nanti manusia berpindah ke kehidupan atau alam akhirat. Nah, tiganya ini yang disebut di sini, apabila matahari digulung, apabila bintang berguguran, apabila gunung itu diratakan. Ya, diratakannya itu dengan cara dicabut, itu yang namanya dicabut itu berarti tercabut dengan akarnya, karena gunung itu ada akarnya. Gunung kan nancap di bumi. Ya, gunung itu kan menancap di bumi kan seperti pohon.
Gunung itu ada akarnya gitunya, yang bisa jadi akar dari gunung ini nyambung dengan gunung mana bisa jadi seluruh dunia ini di bawahnya, di bawah permukaan tanah, akar dari semua gunung itu bisa jadi itu bersambung menyambung. Kalau dicabut satu maka keseimbangannya akan terganggu. Apalagi kalau dicabut semuanya, makanya bumi akan berguncang karena hilang keseimbangan. Nah, gununglah yang menjadi penyeimbang sehingga bumi ini seperti diam. Bumi ini seperti diam. Manusia yang hidup di atas muka bumi ini tidak merasa bumi ini bergerak kan? Ya, manusia yang tinggal di permukaan bumi, di permukaan dunia kan tidak merasa bahwa bumi ini bergerak. Yang terlihat mataharinya, bulannya yang bergerak. Atau yang terlihat tadinya bintang-bintang itu kan berubah-ubah posisinya, menyerupai kepala singa lah, menyerupai timbangan, menyerupai kepiting, menyerupai apalah yang itunya 12 bintang. Itu buminya kan, bumi itu bergerak. Bumi itu tidak diam, dan gerakan yang dilakukan oleh bumi itu juga bukan satu macam. Ada beberapa gerakan yang dilakukan sebutnya yang dilakukan oleh bumi, tapi bagi manusia dan semua yang hidup di muka bumi ini, semuanya itu tidak terasa, seolah-olah bumi itu diam. Ya bahkanlah katakanlahnya kalau kita menyimpan air itunya, menyimpan air di atas meja, memang kan air itu diam, tidak bergerak. Ya kan kita melihatnya bahwa air yang ada di dalam gelas itu kan tidak bergerak. Karena kalau gelasnya yang bergerak, nah air juga akan ikut bergerak. Nah, padahal bumi itu bergerak, bumi itu melakukan gerakan, dan bukan hanya satu macam gerakannya. Tapi ya inilah kekuasaan Allah bagi manusia dan yang lainnya yang tinggal di bumi ini tidak terasa, tidak merasakan bahwa bumi itu bergerak. Nah, ada satu catatan penting ya di sini nih ya, karena tidak akan dijelaskan lagi lah ya, tidak akan dijelaskan lagi makna ayat satu per satu itu ayatnya. Hal itu sudah sering ya, hal itu sudah sering lah. Apabila matahari ya, yang intinya semuanya itu mau dihancurkan, kemudian dimusnahkan. Pada satu riwayat nih, Ubay bin Ka'ab nih yang mengatakan, Ubay bin Ka'ab ini termasuk juga sahabat yang populer ya. Seperti ini Ubay bin Ka'ab itu yang ini nih. Di antaranya Ubay bin Ka'ab itu yang ini. Waktu kejadian ada sholat berjamaah, sholat Isya, Mu'adz bin Jabal nih imamnya. Mu'adz bin Jabal membaca surat Al-Baqarah. Ada salah satu makmum yang mempunyai kepentingan yang harus segera. Kemudian dia memisahkan diri. Itu kan kejadiannya, memisahkan diri. Dia keluar dari berjamaahnya, lalu selesaikan sholatnya sendirian, kemudian buru-buru keluar dari masjid untuk melaksanakan keperluannya. Asalnya ikut berjamaah, tapi karena bacaan suratnya terlalu panjang, maka dia ini punya keperluan yang harus segera, maka dia keluar dari sholat berjamaahnya, lalu selesaikan sendiri, kemudian keluar masjidnya, meninggalkan masjid untuk melaksanakan keperluannya. Ada catatan di situnya. Kemudian katakanlah orang-orang yang orang-orang atau makmum yang saat itu ikut berjamaah,
memberitahukan kepada Muaz ada salah seorang makmumnya yang memisahkan diri. Makmum yang lain juga Muaz tidak tahu alasannya kenapa, karena orang ini kan nggak ngomong apa-apa. Ya, orang ini kan tidak bicara apa-apa. Karena ada keperluan yang sangat mendesak, sementara imamnya baca surat Al-Baqarah. Kalau ikut terus berjamaah, pasti ini keperluannya ini akan terabaikan lah gitu. Dan keperluan saat itu sangat darurat, sehingga dia memilih menghentikan keluar dari salat berjamaah. Ini catatan pentingnya ini ya. Dari kejadian itu, diantaranya banyak sih catatan pentingnya banyak. Kemudian makmumnya melaporkan kepada Muaz bin Jabal, tadi ada salah seorang makmumnya yang memisahkan diri, menyelesaikan sholatnya sendiri, kemudian bergegas keluar. Muaz bin Jabal mengatakan dia munafik. Nah, ternyata kan sampai kepada orang tersebut. Orang ini kemudian lapor kepada Nabi, saya dikatakan munafik. Kenapa dikatakan munafik? Karena seperti tadi lah ya. Catatan penting nanti gitu dah. Yang dari hadis yang barusan ya. Orang yang memisahkan diri ikut berjamaah lalu memisahkan diri, Muaz bin Jabal menyebutnya dia munafik. Bagaimana kalau yang tidak ikut berjamaah dari awal? Muaz bin Jabal akan mengatakan dia munafik pisan. Nu iya wae gitu, asal milu berjamaah tapi kemudian memisahkan diri. Nah, bagaimana kalau yang tidak ikut berjamaah? Dia lebih munafik. Wah, barangkali gitulah Muaz bin Jabal mengatakan. Ada dua maksudnya yang kejadian demikian itu ada dua. Satu imamnya Muaz bin Jabal. Nah, satu lagi ada kejadian yang hampir sama, imamnya Ubay bin Ka'ab. Kalau jadi imam artinya sahabat-sahabat yang terpilih, ada sahabat-sahabat terpilihnya Muaz bin Jabal. Sering beberapa kali lah diutus oleh Rasulullah SAW ke satu kaum, lalu dibekali diberi wejangan oleh Rasulullah, datangi kaum anu, ajari mereka. Kan bukan sahabat sembarangan, ini sahabat yang berilmu karena diutusnya untuk mengajari. Nah, ada satu lagi yang demikian, yaitu Ubay bin Ka'ab nih di hadis ini. Ubay bin Ka'ab pun mengalami, dia mengimami sholat tapi ternyata membaca suratnya terlalu panjang sampai ada seseorang yang gak mau lagi berjamaah diimami oleh Ubay. Nah, kurang lebih seperti itulah kejadiannya, seperti yang tadi kejadian yang imamnya Muaz bin Jabal. Kalau Muaz bin Jabal itu kasusnya sholat Isya, kalau di hadisnya itu kalau Ubay bin Ka'ab itu sholatnya sholat subuh, bacaan suratnya panjang sampai ada orang yang tidak mau lagi ikut berjamaah ya, karena bacaan suratnya yang panjang. Nah, ini Ubay bin Ka'ab mengatakan seperti ini. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu berkata, Sittu ayatin qabla yaumal qiyamah bainan nasu fi aswaqihim idz zahaba du'u syamsi. Nah, ini nih awalnya dulu seperti ini nih. Ubay bin Ka'ab mengatakan ada 6 kejadian, ada 6 ayat, ada 6 tanda qabla yaumal qiyamah, sebelum hari kiamat. Bainan nasu fi aswaqihim, ketika orang-orang itu sedang ada di pasar-pasar mereka. Artinya ketika manusia itu sedang seperti biasanya saja manusia sehari-hari seperti apa?
Ada 6 ciri, ada 6 tandanya, ada 6 kejadian sebelum hari kiamat. Bainan nasu fi aswaqihim, ketika orang-orang berada di pasar. Ini menunjukkan maksudnya orang-orang berada di pasar itu maksudnya manusia itu sedang dalam kegiatan aktivitas seperti biasanya saja, tidak ada tanda-tanda bahwa besok misalnya kejadian kiamat. Cirinya apa? Gak akan ada. Ya, semua manusia sedang dalam kegiatan atau aktivitas seperti biasanya. Nah, Ubay bin Ka'ab menyebutkan seperti ini ketika orang-orang sedang berada di pasar. Satu, iz zahaba daus syamsi. Ini yang pertama adalah matahari padam. Ini matahari padamnya, matahari kehilangan cahayanya. Iz zahaba daus syamsi, matahari matahari hilang cahaya atau padam. Fa bainamahum kazalika izwaqatil jibalu ala wajhil ardi. Nah, ketika mereka dalam keadaan demikian, waqatil jibalu ala wajhil ardi. Nah, gunung itu tercabut itu dari permukaan bumi. Fataharrokat wadtorobat wahtalatot. Nah, ini kita di mana gunungnya? Gunung itu boleh disebut salah satu fungsinya. Gunung itu adalah penyeimbang sehingga bumi itu diam. Itu gunungnya yang menyeimbangkan. Jadi Allah sudah meletakkan gunung-gunung itu sedemikian rupa nih di seluruh dunia ini. Ya, Allah sudah meletakkannya. Posisi itu memposisikan semua gunung-gunung di seluruh bumi itu sedemikian rupa dengan lebarnya, ketinggiannya, semuanya sudah ditetapkan, sehingga dengan komposisi demikian maka bumi itu seimbang. Coba kalau oleh Allah dihilangkan setengahnya, nges bumi berat sabelah berarti. Deng atuh bumi teh dihilang itu setengahnya berat sabelah bumi itu berat sabelah. Ini semua gunung itu sudah Allah posisikan sedemikian rupa di mana fungsi gunung itu salah satunya adalah penyeimbang dari bumi sehingga bumi itu diam. Nah, ini mulainya dari sini. Ketika manusia sedang berada dalam kegiatan aktivitas seperti biasanya, seperti sehari-harinya. Manusia, matahari padam. Nah, ini kejadian pertama adalah ini, matahari padam. Nah, ketika dalam kondisi seperti itu, maka gunung itu akan lepas dari permukaannya. Fataharrokat, maka bumi itu akan geraknya bumi bukan bergerak, bergetar. Bumi itu akan bergetar, wadtorot berguncang, wahtalatot, dan ya inilah bumi akhirnya akan hancur, terbelah dan hancur lebur. Fafaza'atil jinnu ilal insi, maka jin itu akan meminta tolong kepada manusia. Wal insu ilal jinni, dan manusia akan minta tolong kepada jin. Wah, ini panik luar biasa berarti. Jin ge bingung kudu saham kepada siapa minta tolong dalam kondisi demikian. Datang ke jelema, tolong saya. Saya kepada tempat tolong ka didinya cenah itu. Saya ini mau minta tolong kepada jin. Nah, ini akibat panik nih ya. Maka jin akan minta tolong kepada manusia, manusia minta tolong kepada jin. Wahtalatotid dawabu wat-thairi wal wuhush. Nah, ini yang tadi bahwa kalau binatang buas itu dikumpulkan seperti ini maknanya.
Waqtalatut tidawabu wat toiru wal wuhus. Binatang ternak, burung dan binatang buas semuanya akan bersatu bercampur baur. Mereka juga merasakan ketakutan, kengerian, sehingga seekor singa pun ketika melihat kuda lewat nggak terpikir bahwa ini mangsa yang harus diterkam. Nupogo masih gagal sionon, karena ini kejadiannya sangat dahsyat. Tak itu le pocangnya, singa gini kali pocang harita malah harita boro-boro. Aduh, jadi gue masih perlu dikerekam gue aing. Harita mau geus teu mikir gitu singa. Ini makanya tadinya kan ada salah satu ayatnya apabila binatang buas berkumpul sama binatang pun yang ada di bumi merasakan kengerian dengan bumi berguncang, binatang juga akan merasakan hal yang sama. Nah, sehingga di sini binatang semua binatang lah intinya sebetulnya. Semua binatang binatang ternak, binatang burung yang melayang dan binatang buas semuanya akan berkumpul. Fama ba'duhum fi ba'din. Nah, makanya itu mereka binatang buas pun akan berkumpul. Nah, itu yang dikatakan oleh Ubay bin Ka'ab ya. Sebelum ini Ubay bin Ka'ab mengatakan sebelum sampai kepada hari kiamat. Satu bumi matahari padam. Itu ya, satu ini matahari padam, kemudian gunungnya dicabut sehingga diratakannya hingga sehingga permukaan bumi itu menjadi ratanya karena gunungnya dicabut. Kemudian buminya berguncang, buminya bergetar, berguncang. Manusia akan meminta pertolongan kepada jin, jin akan meminta pertolongan kepada manusia. Kemudian semua binatang itu akan bercampur, akan berkumpul satu sama lain. Jadi binatang buas juga hilang kegarangannya. Ya semuanya lah gitu, semuanya merasakan kengerian karena binatang juga punya rasa takut. Ada itu yang ini salah satu asli itu kejadian, salah satu tayangan entah di kebun binatang atau di alam liar atau bagaimana, saya juga nggak begitu memperhatikan. Ada 3 ekor harimau yang dikejar-kejar oleh seekor angsa. Itu udah gue teku sawang begitu itu si harimau-nya itu terus menghindar. Entah harimau-nya mungkin dalam keadaan kenyang, mungkinnya tidak tidak menerkam kemudian memakan, karena kan kalau di alam liar kan semacam binatang buas, harimau, singa, mereka mengejar-ngejar itu untuk dimakan, bukan untuk disakiti, bukan. Mereka itu kan mengejar-ngejar untuk diterkam kemudian dimakan. Ya, bukan untuk disakiti. Akar wararag di lodok soangnya makin nafsu juga. Aream ngalawanan lagi sini. Udah gitu. Ya artinya takutnya makanya menghindar. Dikejar-kejar 3 ekor harimau itu dikejar-kejar oleh seekor angsa. Gini eta ge mau geus sieun di lodok. Sieun di lodok ku angsa mungkin saat itu dalam kondisi kenyang ya, tidak mengiwakar lapar boro-boro nyamperkeun nu lumpat di udah. Nah, tapi ini nantinya pada hari kiamat kalau Ubay bin Ka'ab menyebutnya sebelum terjadinya kiamat. Nah, ada 6 tadinya yang disebutkan. Kemudian satu lagi ini menurut Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menjelaskan tentang idza syamsu kuwirat sampai kepada
ila wa izal jannati uzlifat. Ayat ke berapa tadi? 13-nya. Apabila Ibnu Abbas menerangkan surat At-Takwir berarti ayat 1 sampai 13. Ibnu Abbas mengatakan isnata asyrota khoslatan. Ada 12 kejadian, sittatun fid dunya wa sittatun fil akhirah. Ada 12 kejadian di mana 6 itu terjadi ketika di dunia dan 6 lagi kejadiannya setelah di akhirat. Wasitatul ula bayyanaha biqauli Ubay bin Ka'bin. Yang 6 perkara yang ada di dunia itu yang dikatakan dijelaskan oleh Ubay bin Ka'ab tadi. Ini semuanya masih di dunia kan, binatang buas kan masih ada. Ada 6 kejadian. Nah, ini yang diterangkan oleh Ubay bin Ka'ab. Ibnu Abbas mengatakan semuanya ada 12. Yang 6 di bumi, di dunia, kemudian 6 lagi nanti di akhirat. Yang 6 perkara itu yang diterangkan oleh Ubay bin Ka'ab tadi. Kemudian 6 kejadian lagi itu akan terjadi di akhirat, yaitu mulai dari ayat wa izan nufusu zuwijat. Nah, ini manusia diberi jasad lagi, mulai dari sana. Wa izan nufusu zuwijat itu apabila manusia itu, artinya di sini dipertemukan antara ruh dan jasad. Dan seterusnya sampai ayat ke-13. Apabila manusia dihidupkan kembali dengan cara seperti ini, ruhnya dimunculkan, kemudian diberi lagi jasad yang baru, hiduplah manusia di akhirat. Nah, sampai ayat ke-13 lah pokoknya, sampai kepada apabila neraka dinyalakan, apabila surga didekatkan. Memang ada 12 ya, memang dari ayat 1 sampai 13 itu ada 12. Karena ada 2 ayat yang itu sebetulnya satu, yaitu ketika anak perempuan yang dikubur hidup-hidup itu nanti ditanya alasan apa dia dibunuh. Ayatnya 2, tapi itu satu, ditanya dengan alasan apa mereka dibunuh. Jadi ayat 1 sampai 6 itu di dunia, ayat 7 sampai 13 itu nanti setelah di akhirat. Nah, Ibnu Abbas dia mengatakan demikiannya. Ibnu Abbas mengatakan ada 12 kejadian, ada 12 hal yang disebutkan di surat At-Takwir ini, 6 di dunia, 6 lagi nanti di akhirat. Nah, nanti ini berarti yang ini juga sudah sebetulnya sih ya di surat sebelumnya yang kita kaji, yaitu alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Kalau di sini alimat nafsum ma uhdirat. Sama sebetulnya. Hanya beda redaksinya saja. Intinya manusia akan mengetahui semua amalnya itu tercatat dan diungkap oleh Allah tanpa ada yang disembunyikan. Itu intinya ya, bahwa semua yang dilakukan oleh setiap manusia akan diungkap oleh Allah. Sehingga jadi begini, kalau ketika di dunia itu merasanya, ketika di dunia merasa aman karena ketika melakukan sesuatu itu tidak ada yang mengetahui, nah nanti akan diungkap, nanti akan diketahui karena semuanya tercatat dan kemudian diberi balasan. Nah, itulah intinya ya, dari ayat 1 sampai ke 14-nya, ayat 1 sampai ayat 14 yang intinya adalah syarat dan jawab. Hanya ini syaratnya ini yang banyak disebut, apabila, maka ternyata makanya hanya satu.
Nah, dari syarat yang disebutkan itu ternyata di sana terbagi menjadi dua. Ayat 1 sampai 6 itu kejadian-kejadian kiamat ketika masih di bumi, matahari padam, tadinya gunung dicabut, bintang berseliweran, kemudian 6 perkara lagi itu nanti setelah di akhirat, mulai dari apabila manusia dihidupkan kembali sampai kepada apabila neraka sudah dinyalakan, apabila surga sudah didekatkan. Berarti dalam kondisi demikian nanti manusia itu akan mengetahui apa yang telah diamalkannya.